Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sulakbar dari kelas 1D dengan NPM 23130200146. Baik, kami di sini akan mengerjakan penugasan untuk mata kuliah PTI Pengantar Teknologi Informasi pada penugasan presentasi yang akan dibantu oleh teman saya yaitu Widodo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Septian Dwi Nur Rahman, kelas 1D dengan NPM 23130200152. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial di aplikasi yang telah diberikan untuk presentasi tugas PTI, yaitu PC Building Simulator. Apa itu PC Building Simulator? PC Building Simulator merupakan game simulasi komputer yang dapat membantu kita mengasah kemampuan untuk merakit komputer dengan benar dan baik. Langsung saja, di sini kita klik di menu tutorial dikarenakan versi game ini masih beta. Pertama-tama kita akan ditampilkan tulisan seperti gambar berikut, yang artinya untuk memulai tutorial ini tekan I setelah Anda menutup jendela ini. Tulisan yang muncul untuk membuka inventaris Anda. Semua komponen yang Anda miliki akan ditampilkan di inventaris beserta jumlah yang Anda miliki. Tutup inventaris setelah Anda selesai. Untuk melanjutkan tutorial, Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Di sini klik tombol T saja buat melanjutkan tutorialnya. Setelah itu, klik tombol I untuk menampilkan inventaris atau item yang telah kita miliki. Maka secara otomatis akan menampilkan tulisan seperti ini. Untuk memulai membangun komputer Anda atau merakit komputer Anda, navigasikan ke kategori Miscellaneous di sebelah kanan dan pilih Standoffs. Standoffs adalah spacer yang dipasang di antara motherboard dan bagi logam di belakangnya, sehingga tidak terjadi korsleting. Mereka juga merupakan tempat pemasangan segroup motherboard. Anda akan menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Klik T untuk melanjutkan. Setelah itu klik I pergi ke tabel Miscellaneous dan cari Standoffs. Setelah itu klik Standoffs, maka secara otomatis akan memunculkan tulisan ini. Yang artinya, untuk memasang standoff, arahkan mouse Anda ke slot yang disorot, lalu tekan tombol kiri mouse. Standoff ini harus dipasang pada lubang yang berbeda, tergantung pada motherboard yang akan Anda gunakan dalam perakitan Anda. Motherboard yang akan kita gunakan memiliki faktor bentuk ATX, dan ini adalah lokasi yang sejajar dengan lubang sekrup di dalamnya. Standoff digunakan untuk menciptakan celah jarak antara dua permukaan komponen motherboard ke casing agar tidak terjadinya korsleting pada casing. Kemudian klik T lagi. Nah, di sini proses pemasangan standoffnya, dan itu tergantung bentuk motherboard yang kalian pakai. Di sini yang saya pakai bentuk ATX. Apa perbedaan bentuk motherboard itu? Motherboard terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. ATX adalah yang terbesar, ukurannya sekitar 12 x 9,6 inci. Model motherboard ini banyak dijumpai di pasar. Micro ATX adalah motherboard jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dari ATX dengan ukuran 9,6 x 9,6 inci. Sama seperti motherboard ATX, jumlah port atau slot untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Sedangkan Mini ITX adalah ukuran motherboard yang terkecil, yaitu 6,7 x 6,7 inci. Kekurangan Mini ITX adalah jumlah port atau slot di atasnya jauh lebih sedikit. Setelah pemasangan standoff selesai, maka akan muncul lagi tulisan seperti ini, yang artinya sebelum memasang motherboard, di sini harusnya standoff dikarenakan bug, maka kita harus mengikuti tutorial tersebut. Kita perlu memasang unit catu daya PSU. Ini adalah sumber daya untuk semua yang ada di komputer Anda. Buka kembali inventaris Anda dengan menekan I, pilih Thermaltake Smart 500 Watt, arahkan mouse ke slot yang disorot, dan klik kiri untuk memasangnya. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Setelah itu, kita klik T lagi. Kita klik I, cari tabel Power Supply atau PSU,
Power supply adalah yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi power supply ialah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Nah, setelah sudah terpasang, maka akan muncul lagi tulisan seperti ini. Sekarang, kita akan memasang I atau O shield. Perisai I atau O berfungsi untuk menjaga radiasi elektromagnetik di dalam casing sehingga radio dan peralatan serupa di sekitar komputer tidak akan terganggu. Untuk memasangnya, pilih dari inventaris di bawah kategori miscellaneous dan pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Klik T lagi dan di sini kita memasang input/output shield I atau O shield. Maka akan muncul tulisan lagi seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memasang MUBU atau motherboard. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer. Klik lanjut, kita ke inventaris, pergi ke tabel motherboard, klik MUBU-nya, terus pasang di bagian standoff yang kita pasang awal tadi. Setelah terpasang, muncul tulisan lagi, yang artinya pada titik ini dalam kehidupan nyata Anda akan memasang skrup yang menahan motherboard dan memastikan ada satu skrup di setiap tempat. Setelah motherboard terpasang, Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Lanjut lagi, maka akan muncul lagi tulisan seperti ini, yang artinya selanjutnya kita akan memasang CPU. Ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan sebagian besar perintah dari perangkat keras dan perangkat lunak lain dari komputer. Untuk melakukan ini, pertama-tama buka slotnya. Untuk itu, klik bagian yang disorot pada motherboard. Bagian tersebut disebut load plate dan inilah yang menahan beberapa jenis CPU pada slotnya. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Klik lanjut. Nah, ini adalah proses pemasangan CPU. Pertama-tama, buka pengunci CPU seperti ini. Setelah itu, klik inventaris, pilih prosesor dan pasang CPU seperti di video. Kemudian kunci CPU-nya agar tidak terlepas. Sekarang kita akan mengaplikasikan thermal paste pada CPU. Pasta thermal adalah jenis pasta yang terbuat dari serbuk logam. Biasanya seng oksida, kadang-kadang aluminium oksida, aluminium nitrida, atau bahkan perak, yang mengisi celah yang sangat halus antara pendingin dan bagian yang bersangkutan untuk konduktivitas thermal yang lebih baik dan pendinginan yang lebih baik. Pilih pasta thermal dalam inventaris Anda dan kemudian klik pada CPU yang terpasang untuk menerapkannya. Anda hanya membutuhkan sebuah titik yang akan disebarkan oleh pendingin itu sendiri. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Di sini kita disuruh memasang thermal paste seperti di video ini. Fungsinya dibuat untuk mentransfer panas dari IHS prosesor ke plat dudukan atau water block pendingin CPU yang dirancang untuk menurunkan panas. Kemudian klik lanjut, klik inventaris lagi, pilih mist dan cari thermal paste. Setelah itu, proses pemasangan thermal paste seperti di video. Setelah itu, akan muncul lagi tulisan seperti ini. Di sini kita disuruh memasang CPU cooler atau heatsink. Fungsinya mendinginkan CPU. Klik inventaris, pilih tabel cooling, pilih stop cooler. Maka secara otomatis akan muncul tulisan lagi seperti ini. Yang artinya, sekarang kita akan memasang kartu grafis atau GPU. Kartu grafis atau kartu video adalah bagian yang mengambil informasi dari CPU dan mengubahnya menjadi gambar yang ditampilkan di layar. Kartu grafis dapat berupa bagian yang terpisah, disebut kartu video khusus atau discrete, seperti yang akan Anda lihat di sini, atau dapat juga terpasang di dalam CPU, disebut kartu video terintegrasi. Sebagai aturan praktis, kartu grafis khusus memiliki daya yang lebih besar daripada kartu terintegrasi dan digunakan untuk aplikasi intensif GPU seperti game atau pemodelan 3D. Untuk memasang kartu grafis,
Buka inventaris Anda, pilih dari kategori kartu grafis, dan pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Nah, di sini kita disuruh memasangkan kartu grafis atau graphic card. Fungsinya untuk proses desain grafis atau bermain video game. Diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Setelah itu, pergi ke inventory, pilih graphic card, setelah itu pasang sesuai di video. Kemudian akan muncul lagi tulisan seperti ini, yang artinya sekarang kita akan memasang stick RAM atau random access memory. Ini adalah jenis penyimpanan di PC Anda yang bekerja sangat cepat. Program yang sedang berjalan disimpan di sini untuk pengoperasian yang lebih cepat. Jika terlalu banyak program yang dimuat ke dalam RAM, CPU harus membedakannya antara RAM dan HDD yang memperlambat pengoperasian PC atau komputer. Untuk menginstalnya, pertama-tama Anda harus membuka pin, klik setiap pin yang disorot satu kali untuk membukanya seperti ini. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Intinya di sini kita disuruh memasang RAM untuk fungsinya untuk mempercepat perputaran data di dalam komputer. Klik lanjutkan, kita pergi ke inventaris lagi dan cari RAM, setelah itu pasang RAM-nya seperti di video ini. Sebelum memasangnya, kita buka dulu pengunci RAM-nya seperti tadi. Setelah RAM-nya terpasang, akan muncul tulisan lagi seperti ini, yang artinya sekarang kita akan menginstal HDD atau hard disk drive. Ini adalah perangkat penyimpanan yang menyimpan semua data Anda seperti sistem operasi, program, foto, musik, dan semua yang Anda simpan di komputer. Buka inventaris Anda dan arahkan ke kategori penyimpanan dan pilih HDD, pasang di slot yang disorot. Anda dapat menekan T untuk mengganti jendela ini dan H untuk keluar dari tutorial. Setelah itu klik lanjut, cari hard disk di inventaris, lalu pasang sesuai di video. Seperti ini. Setelah hard disk terpasang, muncul lagi tulisan seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memasang fan case. Pemasangan fan case ada banyak, tergantung casing yang Anda pakai. Untuk proses pemasangannya ada di video seperti ini. Setelah itu akan muncul lagi tulisan seperti ini. Yang terakhir adalah memasang semua kabel pada komponen. Caranya klik F1, klik cabling, setelah itu klik pada komponen yang berwarna hijau. Akan ditampilkan seperti tampilan ini. Di sini kita disuruh klik nama komponen tersebut agar bisa dihubungkan ke power supply. Fungsi komponen konektor yang pertama, artinya kabel daya ATX 20 atau 24 pin menyediakan daya ke motherboard dan beberapa kartu ekspansi. Sebagai contoh, kartu grafis khusus berdaya rendah tidak memerlukan konektor daya tambahan. Mereka mendapatkan semua daya yang mereka butuhkan langsung dari motherboard. Yang kedua, artinya kabel daya IPS 12V 12 volt menyediakan daya tambahan yang diperlukan CPU untuk bekerja. Yang ketiga, konektor Molex berfungsi untuk memberikan daya pada perangkat yang ada di dalam casing komputer seperti hard disk, CD atau DVD-ROM, kipas casing, dan bahkan untuk beberapa jenis graphic card membutuhkan konektor jenis ini. Di sini saya tidak memakai Molex karena kita tidak memasang CD atau DVD-ROM. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, artinya kabel daya SATA adalah kabel 15 pin yang digunakan untuk memberikan daya ke drive CD dan perangkat penyimpanan model terbaru HDD SSD. Ini merupakan pembaruan langsung dari konektor daya Molex yang digunakan untuk perangkat yang lebih lama. Anda dapat menekan T untuk beralih ke jendela ini. Selanjutnya yang kelima adalah kabel SATA digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dan motherboard. Konektor ini merupakan pembaruan dari konektor IDE yang lebih lama dan memiliki fitur dukungan untuk hot swapping, menyambungkan dan melepaskan perangkat saat sistem berjalan, dan mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi yang berarti operasi baca atau tulis yang lebih cepat. Kemudian yang keenam adalah artinya kabel daya PCIe adalah konektor 6 pin atau 8 pin yang digunakan untuk menyediakan daya tambahan ke kartu yang dipasang di slot PCIe. Biasanya kartu grafis berperforma tinggi. Anda dapat menekan T untuk mengalihkan jendela ini. Selanjutnya yaitu fan cable untuk menghubungkan fan
atau kipas ke daya agar bisa menyala. Yang terakhir adalah akan muncul tulisan seperti ini, yaitu yang berarti selamat Anda menyelesaikan pemasangan komputer dan komputer Anda telah siap untuk dinyalakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk video tutorial penjelasan yang telah kami buat ini dari aplikasi penugasan dari mata kuliah PTI atau Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Bahru sebagai Magister Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.